Cek, cek. Puji Tuhan, haleluya, selamat malam, selamat kita berbuat ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Patut kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Sampai saat ini kita masih ada, kita masih hidup dan bernafas, semua karena Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kesempatan yang indah untuk kita menikmati kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur. Kita izinkan dia bekerja pada malam hari ini bagi kehidupan kita. Baik kita yang ada di gereja, baik kita yang ada di rumah. Jadikan Tuhan menjadi pusat perhatian kita. Kita mengucap syukur. Kita undang Roh Kudus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari naikkan syukurmu sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya.
ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nyatakan api Pantekosta. Itu yang aku punya. Haleluya. Biarlah dia bergerak dan terus bergerak Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan kita bagi Tuhan. Walaupun kita di rumah, di gereja, tetap ada pujian yang indah bagi Tuhan. Haleluya.
hidup kami. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tidak mampu. Sadarkan kami atas hal itu. Dan biarlah kami terus terpergantung dengan satu oknum yang namanya Roh Kudus. Karena itu kami ada pada malam hari ini. Kami sedang menonton mungkin. Kami mungkin ada di gereja. Mungkin orang lain bilang, kenapa harus ke gereja? Tetapi kita bisa ke pasar. Tetapi kita bisa pergi kemana? Kita bisa makan di mana? Kita bisa berkumpul di mana? Tetapi ketika kita mencari Tuhan, kita katakan ada virus, ada lain sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami punya rasa bahwa kami perlu akan Roh Kudus. Kami Tuhan berikan hikmat di dalam setiap kami. Untuk bagaimana cara kami melangkah dalam hidup ini. Oleh karena itu kami perlu ya Roh Kudus. Engkau terus berbicara di dalam setiap hati kami. Supaya kami tidak salah jalan. Sekali lagi ya Roh Kudus, kami minta pada malam ini. Hari yang terakhir. Di mana kami menanti janji-Mu yang ajaib. Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami. Mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami tiba saatnya kami akan dengar firman. Kami akan dengar dan kami akan mau menerima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali berada di dalam rumah Tuhan pada malam hari ini. Jangan cuma senang ke mall ya. Mall sudah buka soalnya ya. Saya lihat di TV mall sudah buka. Waduh. Tidak masalah, gereja masih belum ya. Tetapi kita punya hati nurani, kita rasa kita sehat, kenapa kita tidak coba untuk datang ke gereja kan? Asitoh tidak duduk berdekatan ya kan? Ada social distancing, pakai masker, kecuali saya nggak bisa karena sedang ada melayani ya di sini. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita punya hati dan punya rasa untuk saya harus mencari Tuhan ya. Saya yakin kita semua pasti rindu untuk datang beribadah di gereja. Bukan hanya rindu ke mall atau ke pasar bisa dan lain sebagainya. Ngumpul-ngumpul bisa, tetapi ke gereja nanti dulu. Waduh, ya kita harus berusaha juga gimana seimbang ya segala sesuatunya. Memang kita akan memasuki era new normal ya. New normal itu kita akan seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, beribadah seperti biasa, tetapi dengan memakai aturan yang berlaku. Seperti memakai masker, pakai sarung tangan, atau pakai apa itu yang di muka sekarang model baru ya, face shield namanya ya. Jadi ditutup mukanya begitu, jadi lebih steril lagi gitu. Jadi kita akan memasuki di era seperti itu. PSBB akan segera berakhir. Kalau nggak salah bulan Juni, kalau nggak salah ya, bulan Juni, awal Juni PSBB akan berakhir dan kita akan new normal ya, akan masuk di dalam era new normal yang tadi saya katakan. Memang kalau bicara virus itu tidak akan mudah dengan berhenti sendirinya, itu akan terus ada. Tetapi satu yang kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan, amin. Asalkan kita dengan berjaga dan tentunya dengan berdoa, pasti Tuhan luputkan dari segala sesuatunya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tidak saya panjangkan lagi awal ini, tetapi kita langsung saja belajar tentang firman Tuhan.
khususnya berbicara Roh Kudus ya. Kita sudah di hari yang terakhir 9. Beberapa waktu ke belakang, 8 hari ke belakang, kita sudah dengar firman Tuhan. Meskipun lewat di rumah ataupun datang ke gereja, tetapi kita sudah dengar firman Tuhan. Dan kita sudah tahu bagaimana cara untuk kita menerima Roh Kudus itu, mendapat Roh Kudus itu. Dan saya yakin dan percaya kita adalah label Gereja Pantekosta di Indonesia yang pasti percaya, dan bukan hanya percaya, kita harus hidup dengan Roh Kudus. Karena kita adalah orang-orang GPDI, Gereja Pantekosta, ya. Gereja di mana kita bergerak di dalam Roh Kudus. Nah, dalam beberapa hari ke belakang kita sudah tahu caranya, dan bukan hanya beberapa hari ke belakang ini, bertahun-tahun yang lalu pun kita sudah mendengar tentang cara kita mendapatkan Roh Kudus. Tetapi kenapa sampai hari ini kita masih terus diingatkan, ya? Kita harus bagaimana cara kita untuk terus ada Roh Kudus, supaya kuasa Roh Kudus itu hidup di dalam kita. Dan tentunya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu bersama bahwa ketika kita bangun tidur kita saja, kita sudah disajikan dengan berbagai pilihan, ya. Mau bangun tidur, habis itu kita mau baca koran atau baca WA atau baca berita-berita yang lain di TV, atau mau langsung mandi, atau mau langsung bikin kopi dulu, atau mau berdoa. Nah, itu kan semua kembali kepada pribadi, ya, pada pilihan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk dihidupi oleh Roh Kudus? Tentunya di sini kita mau buka dalam Yohanes 14. Kita buka dalam Yohanes 14. Saya yakin kita semua mau untuk Roh Kudus itu hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Roh Kudus. Tetapi kita harus tahu bagaimana cara Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26, saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Di sini Tuhan mengingatkan kita ada dua hal. Yang pertama saya catat di sini bahwa Roh Kudus yang akan mengajar segala sesuatunya. Dan yang kedua, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita tentang segala apa yang pernah Yesus katakan. Amin. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia hidup. Amin. Dia hidup. Dia bukan benda mati, dia bukan sesuatu yang kita peroleh dengan oh yang penting ada Roh Kudus. Enggak. Dia hidup, dia bergerak, dia satu oknum, dia satu pribadi yang mau hidup di dalam kita dan mau bekerja untuk saya dan saudara. Pada malam hari ini saya agak rancu kalau ada orang yang bisa bicara bahwa oh saya hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Semua saya hafal. Tadi malam saya sharing dengan Bapak Gembala. Apa sih peran Roh Kudus itu? Peran Roh Kudus itu salah satunya ini. Mengingatkan kita tentang segala sesuatu apa yang pernah Yesus katakan. Jadi ketika kita dalam
kebutuhan, dalam aduh Tuhan saya lagi butuh ini, butuh ini. Firman datang lewat Roh Kudus. Amin. Dia katakan carilah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ketika kita dalam kesulitan, dalam letih, lesu, ya, beban berat, Roh Kudus datang lewat firman Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, ya, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu siapa yang ingatkan? Roh Kudus. Ketika kita dalam sakit mungkin, Tuhan menjanjikan bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan. Ya, betapa pentingnya ketika kita menerima Roh Kudus dan membiarkan Roh itu bekerja di dalam hidup kita. Asalkan kita mau. Nah, ini masalahnya. Seringkali kita tidak menyadari hal itu. Seringkali kita lebih mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan otak kita sendiri, mengandalkan kepintaran kita sendiri, mengandalkan saya sudah tua, saya sudah tahu semua, asam manis garam semua saya sudah coba. Wah, itu namanya sombong. Ya, mengandalkan kekuatan sendiri. Tanpa berdoa, kita jalan terus. Tanpa kita bertanya kepada Roh Kudus, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan di dalam masalah jalan dengan kekuatan kita. Tidak heran gagal. Mengambil satu keputusan dengan tidak berdoa. Tidak heran, tidak berhasil. Bahkan ini yang saya mau tekankan. Celakanya lagi ketika Roh Kudus sudah bicara di dalam hati kita tolak dia. Kita tidak memperdulikan. Kita katakan, itu cuma suara hati saya. Padahal itu Roh Kudus. Roh Kudus sudah katakan jangan lakukan itu. Tapi kita berkata nggak apa-apa. Yang penting ada untung. Ada cuan, ada kelebihan. Meskipun sikut sana, sikut sini. Roh Kudus sudah bilang jangan lakukan itu. Dan endingnya harus pakai baju oranye. Seringkali kita menolak. Ingat Bapak Ibu Saudara, dia adalah satu oknum. Dia adalah satu pribadi. Ketika dia tertolak, dia bisa meninggalkan kita. Dan bukan hanya itu, di dalam Matius 12 ayat 31 bahwa dikatakan bahwa menghujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hujat itu awal-awalnya tuh bukan menghujat tuh enggak. Awal-awalnya itu menolak. Penolakan kepada Roh Kudus. Menolak untuk diatur. Menolak untuk dikasih tahu. Menolak untuk hidup di dalam kebenaran firman. Menolak untuk taat kepada firman Tuhan. Menolak untuk diberitahu yang benar. Itu awal bibit dari kita menghujat Roh Kudus. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak bisa toleransi dengan hal ini. Tidak ditoleransi. Kalau firman Tuhan berkata tidak akan diampuni, tidak akan diampuni Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati. Ketika kita minta nomor satu, Roh Kudus penuhi saya, penuhi saya. Ketika Roh Kudus sudah ada, kita tolak dia. Wow. Hati-hati Bapak Ibu. Mari, hari semakin dekat dengan hari kedatangannya. Roh Kudus juga berkarya double.
Tetapi kalau kita terus menolak Roh Kudus, wah, kita akan tahu akibatnya. Dan pasti kita akan rasakan. Jangan sampai Bapak Ibu, kami hamba-hamba Tuhan hanya suara yang mengingatkan. Hanya suara ini yang dapat mengetuk pintu hatimu. Supaya engkau tetap peka akan Roh Kudus. Peka akan Dia. Haleluya. Lalu bagaimana? Kita lanjut. Bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kita buka di dalam Yohanes tadi, masih tetap di Yohanes 16 ayat 8. 16 ayat 8. Saya bacakan. Dan kalau ia datang ini Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Wow. Jadi jelas kalau ada Roh Kudus, Dia menginsafkan dari dosa, ya. Yang kira-kira berdosa, apa yang kita lakukan? Kan hanya saudara dan Tuhan yang tahu, ya. Saya nggak tahu dosa saudara, saudara tahu pasti. Saudara akan melakukan dosa, saudara tahu nggak? Tahu, bohong kalau nggak tahu, saya salah. Tapi seringkali kita lakukan. Dan itu dikatakan kalau Dia ada, Dia menginsafkan dosa. Tetapi kalau kita tidak insaf dari dosa, berarti Dia tidak ada. Oleh karena itu mari minta Roh Kudus supaya Dia terus menginsafkan kita dari dosa. Kita tidak lepas dari namanya kesalahan. Pasti dan harus kita ada dalam kesalahan. Tetapi kita jangan tinggal di dalam kesalahan itu. Kita jangan tinggal di dalam kubangan dosa itu. Mari bangkit. Karena ada Roh Kudus di dalam saya dan saudara. Yang selalu menginsafkan, mengingatkan, ayo kembali kepada firman Tuhan, kepada kebenaran. Haleluya. Di dalam Galatia 5 ayat 16 Rasul Paulus mengingatkan, dan bukan hanya mengingatkan, dia memerintahkan apa? Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuh, Rasul Paulus katakan, dia perintahkan, hidup oleh Roh. Supaya apa? Supaya kamu tidak menuruti keinginan daging. Apa sih yang dimaksud dengan hidup dalam Roh? Hidup oleh Roh. Rasul Paulus katakan, sudah jelas di sini dikatakan bahwa menjauhi dari keinginan daging. Ya, apa keinginan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemarah, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jelas di sini, ya. Dan kita tahu bahwa itu nggak boleh. Firman Tuhan katakan itu daging, ya. Terus bagaimana cara kita bisa menjauhi diri dari semua perbuatan daging itu? Kita harus mengisi kehidupan kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Yang menghasilkan apa? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Contoh satu, kalau kita sedang tidak sabar, di sini jelas bilang berkata bahwa harus sabar. Jadi kalau aduh lagi nggak sabar nih, aduh, langsung katakan Roh Kudus, beri saya kesabaran supaya kita tidak berdosa. Itu peran Roh Kudus, dahsyat nggak tuh? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin. Nah ini dia, dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, berarti kita punya gaya hidup yang berbeda. Ya, gaya hidup yang berbeda dengan orang lain. Haleluya. Karena ada Roh Kudus. Yang pertama dalam Yohanes 16 ayat 13a, kita tidak usah buka, tetapi boleh baca yang di rumah, diingat saja, dicatat. Yohanes 16 ayat 13a mengatakan bahwa kita yang pertama harus hidup dalam kebenaran. Nah, ya, harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, berarti hidup kita harus benar. Tidak ada kebohongan. Nah, itu paling penting tuh. Bohong nih paling penting nih. Bohong soalnya anak kecil aja nggak diajarin ngomong, nggak diajarin bohong. Saya dulu masih kecil nggak usah bicara orang lain lah, saya dulu. Tiba-tiba saya pulang, saya ngumpetin gini. Mama saya katakan, Sharon itu apa di belakang? Nggak ada apa-apa mama. Itu ada merah-merah di sini. Enggak ada apa-apa mama. Enggak ada. Siapa makan apa ayo? Enggak makan apa-apa. Wah, anak kecil. Saya masih kecil, mama saya cerita. Masih kecil, kamu enggak ada yang ngajarin bohong. Tapi sudah berbohong. Ketika dilihat permen, ya. Karena saya tidak boleh makan permen pada saat itu. Giginya ompong semuanya. Jadi tanpa sadar bohong itu keluar. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita penuh dengan Roh Kudus, baru mau berbohong aja udah gak mau. Benar. Kita rasa bahwa ada sesuatu yang salah kalau saya berbohong. Nah, kecuali tiba-tiba saya harus bohong. Nah, berarti tidak ada Roh Kudus. Simple as that. Semudah itu kita melihat bahwa saya hidup dalam roh atau saya hidup dalam daging. Itu aja. Kalau hidup dalam roh, hidup dalam kebenaran. Harus hidup dalam kebenaran, ya. Dan yang kedua, orang yang hidup dalam roh, Roh Kudus ada di dalam hidupnya, dia pasti memuliakan Allah. Dia pasti selalu memuliakan Allah dalam segala sesuatu. Nah, ini dalam segala sesuatu. Seringkali kita memuliakan Allah apa? Dalam hal ada sesuatu. Saya baru dapat rumah baru. Saya baru dapat motor baru. Baru saya memuliakan Allah. Firman Tuhan berkata, kalau orang yang dipimpin oleh Roh, ada Roh Kudus, selalu memuliakan Allah dalam segala sesuatu. Dalam sakitmu, dalam susahmu, dalam apa lagi? Ya, kita boleh katakan, ya, kebutuhan yang sekarang ini mungkin lagi dalam, aduh, kok kayaknya berat banget ya. Iya, mengucap syukur. Ada enggak ucapan syukur? Ada enggak memuliakan Allah? Haleluya, haleluya. Kemarin saya pulang dari rumah sakit, saya meneteskan air mata. Saya katakan, Tuhan, firman-Mu berkata sekalipun pohon ara tidak berbuah dan ladang mengecewakan, kambing, lembu, domba terhalau dari kurungan. Berarti ini bicara kesusahan. Tetapi saya bilang, Tuhan, sampai hari ini saya tidak pernah berkata sekalipun. Karena apa? Selalu Tuhan ada di dalam hidup saya. Saya katakan terima kasih Tuhan. Apatah lagi firman Tuhan jelas, sekalipun itu terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Masakah kita hanya melihat Tuhan ketika yang baik saja terjadi? Ketika yang tidak baik, tidak beruntung, tidak enak, kita tidak mau berkata Tuhan Yesus baik. No, firman Tuhan jelas berkata dalam Yohanes 16 ayat 14 bahwa kita harus terus
memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan lagi. Saya yakin dan percaya biar Roh Kudus masuk di dalam setiap pribadi, lepas pribadi yang sedang menonton pada malam ini, yang sedang ada di gereja. Kami sekali lagi hamba-hamba Tuhan terbatas. Kami hanya suara saja. Kami hanya dapat mengingatkan saja. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus, sumber yang kita datangi pada malam hari ini, biarlah dia terus berbicara di dalam setiap hati kita. Asalkan kita mau membuka hati kita. Katakan, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Aku tidak dapat jalan sendiri untuk masuk di dalam kekekalan sorga yang mulia itu. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Kita harus men-sacrifice diri kita. Kita harus memotong daging kita. Memangkas dosa kita. Karena firman Allah jelas. Tanpa kekudusan tidak ada yang dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak ada yang dapat berjumpa dengan Dia. Mari, hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan kita dari dosa. Yang bisa membawa kita ke dalam kebenaran itu. Hidup dalam roh, meninggalkan daging kita. Kita ditawan oleh roh. Luar biasa. Bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Mari Bapak Ibu, move on. Jangan cuma hanya cari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu ada, kita tidak farek istilahnya. Kita tidak peduli. Jangan cuma stuck dicari. Cuma penuh saja. Cuma ada saja bahasa saja. Tetapi kita tidak mau dipulihkan. Kita tidak mau dirubah. Pada malam hari ini, hari yang ke-9. Katakan, Tuhan, bukan hanya penuh, tetapi saya mau dipimpin oleh Roh. Saya mau terus diangkat oleh Roh. Sehingga saya boleh menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Di mana aku berada, di situ kamu juga berada denganku. Mari saudara, tinggalkan semua dosamu di dalam nama Yesus. Tinggalkan semua kedaginganmu di dalam nama Yesus. Biarlah buah-buah roh, 1 buah roh, 9 rasa. 1 buah, tapi 9 rasa itu ada di dalam setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh
hati kami Tuhan. Yes. Jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Yes Lord Jesus. Haleluya. Bagimu ku sembah, kudus, ku sembah, kudus, kudus. Haleluya. Kuduslah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Oh haleluya, Yesus berkarya. Oh amin, amin, amin. Lagi ku sembah, kudus, ku sembah, yes haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Ya Rabbi, sikiri, ya Rabbi, sikiri, ya Rabbi. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Oh ku sembahku, ya Rabbi, sikiri, ya Rabbi. Kami sembah Engkau Tuhan. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh bagimu Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang disanjung, hanya Engkau yang disembah Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Roh Kudus berkarya. Ya Rabbi, sikiri, ya Rabbi, ya Rabbi, sikiri, ya Rabbi, ya Rabbi, sikiri, ya Rabbi. Jesus, Jesus, Jesus. Ya Rabbi, sakara, kami perlu Engkau Roh Kudus. Ya Rabbi, Jesus, haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sakara, shikira, oh Rabbi, sakara, Jesus, 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 Jesus. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Penuhi kami yang meminta, yang memohon, yang membuka hati, yang mencari Engkau Tuhan. Penuhi, penuhi, penuhi. Jesus. Jesus. Engkau tembus ruang dan waktu. Engkau tembus ruang dan waktu Tuhan.
Jesus, Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Indah dalam hadirat-Mu. Indah dalam hadirat-Mu. Beban kami terangkat di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Karena ada Roh Allah di dalam setiap hidup kami. Jangan pernah pergi daripada kami, Tuhan. Tetap tinggal, bertata, 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 Tuhan. Bertata, Tuhan. Ada di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami perlu Engkau, ya Roh Kudus. Hari ini adalah hari yang terakhir di mana kami menanti janji-Mu. Besok adalah di mana Engkau tercurah bagi kami. Di mana hari-Mu, hari Pantekosta itu nyata di dalam setiap kami. Dan ketika Roh itu sudah ada, Dia bukan hanya ada, tetapi biarlah Roh Kudus itu memimpin kami, menghidupi di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan itu nyata hidup di dalam setiap kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bukan hanya kami dengar, tapi kami akan praktekkan. Dan kami akan mengambil satu pilihan. Pilihan hidup bersama dengan Roh. Bukan hidup dengan daging, tapi hidup dengan bersama Roh Kudus. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah berhenti lawatan Allah. Terus Engkau berkarya di mana Engkau mau, pada saat apa Engkau mau. Terus Engkau berkarya di dalam setiap hidup kami, khususnya umat-umat jemaat GPD Yordan Kebon Baru. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus, kami cinta Engkau Roh Kudus. Teruslah Engkau berkarya atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan selesaikan acara ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Dan kami akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus membakar setiap hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. 9 hari termasuk malam hari ini kami sudah lewati. Dan kami rasakan setiap malam lawatan Allah dahsyat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami beri tempat yang paling terbaik dalam hidup kami. Kuasai, urapi kami semua, sehingga kami berjalan seturut kehendak-Mu. Kami semua diberkati oleh Tuhan, semua kami sudah diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah pencurahan Roh Kudus, GPD Yordan Kebon Baru, di hari yang ke-9 dengan mengangkat tangan kami. Dan sekarang umat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa cinta kasih sayang anaknya Yesus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok seterusnya, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat mana tak kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, pengumuman besok adalah hari ketuangan Roh Kudus, hari yang ke-10, khusus bagi Jemaat Gebrion Kebon Baru. Kita akan mulai ibadah kita besok jam 8 pagi, dan besok adalah kesempatan bagi jemaat wilayah GC Bethlehem untuk bisa hadir di gereja. Jangan lupa tetap SOP-nya berjalan, datang dengan masker ya. Tentu gereja kami sudah steril ya, duduknya nanti akan diberikan jarak, saudara nggak perlu salaman. Setelah ibadah kita langsung pulang ke tempat masing-masing. Bagi saudara yang sakit, saudara lebih baik di rumah saja ya. Tetap bersama dengan live streaming kita. Jadi besok kita akan beribadah bersama-sama jam 8 dengan dress code putih-putih kalau ada saudara ya. Karena Pentekoste terkenal dengan putih-putih saudara ya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini terus dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sampai bertemu besok jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin, amin.